Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para siswa-siswi kelas 7 SMP Kemala Bayangkari 2. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, hari ini saya akan memberikan pembelajaran tentang kerajinan tekstil. Nah, dalam langkah pembelajaran hari ini, pertama kita harus melakukan berdoa terlebih dahulu. Kedua, siapkan alat tulis dan buku catatanmu. Ketiga, simak baik-baik video pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, kalian dapat 1. Memahami fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Yang kedua, memahami jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Kita ketahui bahwa Indonesia memiliki batik. Batik Indonesia adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Batik Indonesia sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait. Batik telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober tahun 2019 lalu. Batik Indonesia. Nah, kira-kira motif batik apa saja ya? Nah, gambar pertama merupakan batik tertua di Indonesia atau batik Nusantara dengan motif batik kawung. Gambar kedua adalah batik yang berasal dari Provinsi Papua. Motif batik adalah motif batik Asmat. Gambar ketiga adalah batik berasal dari Solo atau Jawa Tengah. Motif batiknya bernama Sogan. Ada lagi batik selanjutnya yaitu batik dari Tasik, Jawa Barat. Motif batik ini dikenal sebagai periangan. Yang kedua, batik dari Pekalongan, Jawa Tengah. Motif batik ini disebut dengan motif batik 7 rupa. Yang ketiga yang seperti kita kenal yaitu dari DKI Jakarta dengan motif budaya Betawi. Lalu ada pun Papua, motif batik Cendrawasih, dan gambar kedua ada batik Megamendung dari kota Cirebon, Jawa Barat. Yang ketiga adalah batik dari Bali dengan motif batik Singa Barong. Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Tekstil adalah sebuah bahan berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan pakaian atau kerajinan lainnya. Tujuan dari produk kerajinan tekstil ya pertama adalah fungsi hias, di mana kerajinan dibuat sebagai hiasan dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias, contohnya hiasan dinding. Yang kedua ada fungsi benda pakai. Kerajinan dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari, contohnya busana, tas, dan aksesoris. Berikut adalah gambar dari fungsi sebagai benda pakai dan kerajinan hias dinding teknik batik. Prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi batik terdapat 4. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Yang kedua, keterampilan tangan. Yang ketiga, unsur estetika. Dan yang keempat, unsur hias. Kalian bisa baca sendiri untuk pengertiannya ya. Selanjutnya, fungsi kelengkapan untuk ritual, di mana kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ulos yang dikenakan saat upacara adat, pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Yang keempat, fungsi simbolik. Kerajinan tekstil tradisional sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Berikut adalah contoh dari kain ulos sebagai pakaian adat.
dan tendun sindelio sebagai penolak bala atau fungsi simbolik. Jenis dan karakteristik kerajinan tekstil ada 3, yaitu serat alam, serat sintetis, dan serat campuran. Di mana serat alam yaitu serat yang memang berasal dari alam, serat sintetis yaitu serat yang molekulnya disusun dengan sengaja oleh manusia. Contohnya rayon, nilon, dan polyester serta lainnya. Serat campuran yaitu serat campuran antara serat alam dan serat sintetis. Terdapat 2 teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil. Yang pertama, struktural teknik adalah susunan garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibuat dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Contohnya, tas yang dibuat dengan teknik rajut. Yang kedua, ada dekoratif teknik. Adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Nah, gambar pertama ini menunjukkan struktural teknik. Gambar kedua adalah tas katun yang diberi hiasan permukaan dengan sulam pita, masuk ke dalam dekoratif teknik. Tugas kalian adalah merangkum secara detail tentang pertama, fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Kedua, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Cara mengerjakannya, kalian kerjakan di buku catatan prakarya, foto dengan jelas, dan dikirimkan ke Google Classroom mata pelajaran prakarya. Ingat ya, saya tidak menerima tugas melalui via WA. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.